Halo, selamat sore adik-adik. Sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Ya, Tuhan. tepuk tangan dulu semua. Luar biasa, puji Tuhan. Kita sangat luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan hebat dalam kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita akan segera memulaikan kebaktian anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Immanuel Bahu di sore hari ini. Semua sudah siap untuk beribadah? Siap. Oke, sebelum kita memulaikan ibadah kita di sore hari ini, kita buka dengan doa. Ambil sikap berdoa semua adik-adik. Oke, sudah semua? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai dengan hari ini kasih dan sayang Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Kami masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Anak-anak yang ada di rumah bersama dengan mama dan papa, juga guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing yang akan mengikuti kebaktian di sore hari ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini. Dan kami semua sudah siap untuk beribadah. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami di sore hari ini. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menuntun kami dan kami semua akan mengambil bagian dalam kebaktian di sore hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan saatnya kita akan memuji Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita hikmat karena segala hikmat itu berasal dari Allah. Mari kita mengangkat pujian yang berkata Yesus Kristuslah hikmat. Diundang semua adik-adik yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu. Juga kalau ada mama dan papa diundang untuk berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Yesus Kristuslah hikmat. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang sebelumnya dijadikan, yang disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia membenarkan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menguduskan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menebus kita. Pada salib Kristus, hikmat dan kekuatan Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tetapi yang kami beritakan, Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang sebelumnya dijadikan, yang disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia membenarkan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menguduskan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menebus kita. Pada salib Kristus, hikmat dan kekuatan Allah. Yesus Kristuslah hikmat. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia membenarkan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menguduskan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menebus kita. Pada salib Kristus, hikmat dan kekuatan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa.
Setiap hari kita menikmati berkat Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita seringkali kita tidak mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita seringkali melupakan akan kebaikan dari Tuhan. Itu berarti kita berbuat dosa. Dan pasti banyak lagi dosa-dosa yang kita perbuat. Melawan orang tua, mama, papa, siapa saja yang tentunya kita lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua ini berdosa seperti yang tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu kita selalu diberikan kesempatan untuk datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita saat ini, dan untuk doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Enci Joyce. Mari kita menyanyi bersama-sama di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Sekali lagi. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sahabat bagi anak-anak. Saat ini Tuhan, lewat persekutuan, ibadah anak sekolah minggu, kami datang lagi kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mau mengaku akan setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sering kali melakukan kesalahan dan dosa. Untuk itu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saat ini kami mau mengakukan setiap kesalahan kami. Kami sering kali menyakiti hati mama dan papa kami Tuhan. Kami sering kali berdusta Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati teman-teman kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami agar supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Bapa di surga, lewat tutur kata kami Tuhan, lewat tingkah laku kami Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami, Engkau ampuni kami Tuhan. Ini doa kami, ini pengampunan kami Tuhan. Kami bawa persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih, dan kita bersyukur bahwa ketika kita sudah mengaku dosa kita, pasti kita akan diampuni oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di sore hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita di sore hari ini, dia rajin membaca Alkitab. Setiap hari dia membaca Alkitab. Bintang tamu kita di sore hari ini namanya adalah Bible Boy. Kita undang bintang tamu kita di sore hari ini. Silakan masuk. Nah, ini dia bintang tamu kita. Namanya Bible Boy. Hai Bible Boy. Ya, halo.
Oke. Nah, ini saya mau tanya, di dalam Alkitab, apa kata Alkitab yang mengatakan bahwa dengan apa kita bisa mengalahkan kuasa iblis? Oke, baik. Di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 yang sudah disampaikan oleh Bible Boy tadi. Kenapa bisa begitu? Ya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Seperti yang terdapat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-4b. Ya, berarti karena di dalam kehidupan kita, di dalam kita ini ada roh Tuhan, maka kita yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa oleh Tuhan. Iya, benar sekali Encik Desi. Oh, bagus sekali adik-adik. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah mama dan papa sudah percaya kepada Tuhan. Berarti kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, sekarang Bible Boy akan memberikan pesan untuk adik-adik di rumah. Kira-kira apa ya pesan yang akan disampaikan oleh Bible Boy? Apa ya? Semua mau mendengarkan pesan dari Bible Boy? Oke, kalau mau, semua masih menyangkut tentang Alkitab, yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi Bible Boy mau membagikan satu ayat Alkitab bagi kita semua, yang hari ini terambil di dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Efesus 5 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Ya, itu adalah pesan dari Bible Boy. Mungkin itu bisa jadi ayat hafalan untuk adik-adik Anda di rumah. Iya, sangat bisa Encik Desi. Oke. Jadi untuk anak-anak yang ada di rumah harus rajin membaca firman Tuhan dan juga tadi ayat-ayat firman Tuhan yang sudah Bible Boy bagikan, biar kiranya bukan cuma dibaca di rumah, bukan cuma dihafal dan diingat, tetapi dilakukan. Bisa diulangi lagi ayat yang disampaikan oleh Bible Boy supaya anak-anak di rumah lebih lagi bisa menghafalnya. Ya, sekali lagi ya, adik-adik yang ada di rumah, torang ambil Alkitab, buka Alkitab yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Yang berkata demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Ya, adik-adik yang di rumah, itu yang menjadi ayat hafalan kita dan itu yang menjadi pesan dari bintang tamu kita di sore hari ini. Oke, terima kasih Bible Boy. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati juga. Dah. Bye-bye. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam permainan. Yeay. Nah adik-adik yang di rumah, persiapkan diri. Kita akan bermain. Dan judul permainan kita di saat ini ialah Kabar Sukacita. Nah, cara bermainnya seperti ini. Kita akan buat gerakan. Yang pertama adalah kabar. Lihat sama enci-enci yang ada di depan. Seperti ini, kabar. Yang kedua, suka. Suka bentuk love. Dan yang ketiga, cita.
tangan di atas seperti ini. Nah, kita akan memilih satu gerakan. Nanti yang sama itu tandanya dia gagal atau kalah. Nah, sekarang kita akan bermain. Contohnya seperti ini. Nanti lihat sama Enci yang ada di depan ya. 1, 2, 3. Membawa kabar sukacita. Nah, itu berbeda ya. Nanti akan pilih satu gerakan. Adik-adik yang harus pilih satu gerakan. Sekarang kita akan bermain. Nanti lihat sama Enci Seren yang ada di samping sini. Kalau sama dengan Enci Seren, berarti dia kalah. Oke ya. Siap? 1, 2, 3. Membawa kabar sukacita. Ya, yang sama dengan Enci Seren, kabar berarti dia kalah. Silakan duduk. Sekali lagi ya kita bermain. Nanti kalau sama dengan Enci Mei, itu kalah kalau sama ya. 1, 2, 3. Membawa kabar sukacita. Ya, cita berarti kalah. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Membawa kabar sukacita. Yang sama dengan Enci Joyce, duduk. Nah, adik-adik, kalau masih mau bermain, panggil mama, papa, atau oma, opa, orang bermain bersama. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan saat ini, jangan pernah bosan untuk memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah sudah siapkan uang persembahan? Oke, persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik semua nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di rumah masing-masing. Dan siapkan persembahan yang sudah diberikan dalam ibadah sore hari ini. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian dalam NNBT nomor 15 yang berjudul Hai Seluruh Umat Tuhan. Persembahan, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah memberikan persembahan. Nanti persembahan ini sekali lagi akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu kita. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian
yang berkata satu keluarga Allah. Untuk itu diundang semua adik-adik yang ada di rumah bersama dengan mama papa. Kalau mau suka menyanyi, silakan untuk berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan yang berkata satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, dalam satu iman, hey, satu pengharapan, oh, dalam satu kasih, oh, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. 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 One faith, hope and love. Nah, adik-adik itu kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya, baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kehidupan anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Terangilah kiranya akan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami boleh dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus saat ini, karena sedialah kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat pujian hanya bagi Yesus. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, semua sudah duduk manis. Kita akan dengarkan bersama cerita firman Tuhan ini dengan judul cerita Kemenangan Terbesar. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekarang kita akan menyaksikan satu pertandingan. Oke, adik-adik biasa ikut pertandingan apa saja? Ya, biasa pertandingan bola, bulu tangkis, atau permainan-permainan apa saja. Saat ini kita akan menyaksikan pertandingan. Judul dari cerita ini sudah disampaikan tadi, yaitu kemenangan terbesar. Nah, dalam cerita ini yang akan kita saksikan bersama dari pertandingan ini, ada seorang anak kecil. Dia mau ikut pertandingan di sore hari ini. Dan kita akan menyaksikan sama-sama ya, pertandingan semacam apa dalam cerita ini. Adik-adik, ada satu teman kita yang akan mengikuti pertandingan kita di saat ini. Namanya adalah adik Vivi. Kita panggil ya, teman kita itu Vivi. Vivi. Hai Enci. Hai. Dan hai teman-teman di rumah. Ya, adik-adik, inilah teman kita di saat ini yang akan ikut pertandingan. Oke, Vivi, kamu akan ikut pertandingan saat ini. Apakah kamu sudah pernah sebelumnya ikut pertandingan? Sudah Enci. Oh, apakah kamu sering menang dalam pertandingan? Sering sekali Enci. Wow, adik-adik di rumah dia sering kali ikut pertandingan, makanya dia yakin sekali dia mau ikut pertandingan di saat ini. Oke, kamu ingin ikut pertandingan di saat ini. Kamu tahu tidak siapa lawan kamu dalam pertandingan ini? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, lawan kamu ada 4 huruf. Ya, M, M, A, A, U, U, T. T. Maut lawan kamu. Maut. Gampang Enci, kita pasti boleh kalah pada dia. Kamu mau melawan maut dengan yakin. Vivi, kamu tahu tidak apa itu maut? Nggak tahu Enci. Nah, maut itu adalah kematian. Kematian itu tempatnya di mana? Neraka. Iya, ternyata Vivi sudah tahu bahwa kematian itu tempatnya di neraka. Nah, kamu sudah siap tidak untuk melawan? Sudah Maut. siap Enci, sudah Sudah sangat siap. siap ini. Oke, kalau kamu sudah siap, aku akan memberitahukan bagaimana caranya kamu akan melawan maut. Sudah Jo Enci, kita sudah tahu bagaimana dia bicara. Kita pasti kasih kalah pada dia. Tenang saja, tenang saja. Yakin sekali, kamu yakin bisa mengalahkan maut? Yakin sekali Enci. Oke, kalau kamu sudah yakin dan sudah siap untuk bertanding saat ini, Enci mau panggil tuh maut. Yo mana panggil jutu maut Enci. Ya, maut, di mana ini maut? Mana ini maut? Ya, lawan kamu adalah maut ya.
Sepertinya ada yang memanggil namaku. Ya, kami memanggil maut untuk datang melawan Vivi. Sudah panggil Jo Encik, lama lah dia mau datang. Oke, maut. Sini. Maut sini. Hei, siapa ngana panggil-panggil Pak kita? Hah? Bukan kita yang udah panggil pangana. Oke, maut sini. Coba-coba, bisa tidak kalian Awas, bertukar awas, awas, tempat? awas. Sampai posisi situ. Sana. Iya, pelan-pelan dong maut. Ya, jadi Vivi, kamu sudah lihat lawan kamu ini? Duh, ternyata nih maut besar sekali kutukan Encik. Oh, ya, kamu lihat tampilan maut saat ini. Bagaimana rupanya? Iya, besar Iya. sekali. Oke, dan kamu sudah yakin mau melawan dia? Sudah yakin Encik, dia pasti kalah. Aku akan memberitahukan kamu bagaimana cara kamu akan melawannya. Dan itu ada dalam Alkitab. Aduh, Ci, terus Su bilang kan tadi kita pasti bisa kasih palapa dia. Memang sih kita juga bawa Alkitab tiap hari, mari kita sudah tahu dia bicara. Ci, tenang. Oke, kalau kamu tidak mau mendengarkan bagaimana cara untuk bisa melawan maut, bahwa cara itu ada dalam Alkitab, oke, kita akan segera mulaikan saja pertandingan saat ini. Maut, kamu sudah siap untuk melawan dia? Ya, coba gini. Ujung kuku, kecil begini. Tuh anak-anak sekolah minggu di rumah semua tasnya kalah. Coba begini, Aduh, payah. kamu dengar apa yang dia bilang? Hei, maut, biar kecil-kecil begini, Ngana pasti kalah. Diam Jo Ngana, Oke, mulai oke. Jo. Kita akan segera mulaikan pertandingan saat ini. Kamu pegang yang ujungnya. Jadi ini ada tali dan kamu pegang ujungnya. Ya, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menyaksikan pertandingan teman kita Vivi dan Maut. Oke, siapakah yang akan menang dalam pertandingan saat ini? Encik, tunggu. Malah belum tepuk tangan Cik, rupa basah. Tunggu Encik nih. Oke. Ya sekali alasan Kayaknya Ngana Komang. teman kita Vivi sudah mulai gugup. Nyana gugup Encik, cuman Oh. basah itu tangan biasa. Tunggu, lama. Oke. Baiklah. Adik-adik yang di rumah, siapakah yang akan memenangkan pertandingan saat ini? Anak kecil dong pastinya. Apakah anak kecil ini? Ya. Apakah Maut? Yang ada lihat tuh sekolah minggu bersorak-sorai dorang. Ya, Ya, oke. Baiklah, pertandingan kita saat ini akan segera dimulai. 1, 2, 3. hei anak kecil, dengan apa Ngana mau kasih kalah Pak kita, ha? Hei Maut, aku akan mengalahkanmu dengan berbuat baik. Aduh, kalau dengan cara berbuat baik, kamu tidak akan bisa melawan dia. Ya iyalah, Ngana berbuat baik. Ya, sekarang jo Ngana bilang beke-beke yang baik. Mar tadi Ngana toh, Ngana mau lawan ngapain mama? Ngana bilang, "Mak, kita mau ke warung." Toh, Ngana mau lawan ngapain mama? Bilang, "Pura-pura berbuat baik lah segala Ngana." Sini Ngana. Tenang, masih ada cara kedua. Cara kedua mengalahkan dengan Maut adalah rajin ke sekolah minggu. Aduh, rajin ke sekolah minggu. Kalau rajin ke sekolah minggu, belum tentu bisa mau melawan si Maut. Ya iya, sekolah minggu segala rupa Ngana. Ngana di sekolah minggu, napa di belakang Ngana cuma bermain handphone lah. Sini Ngana, sini, cepat. Tunggu. Masih ada cara ketiga Enci. Dengan rajin memberikan persembahan yang banyak. Aduh, memberikan persembahan yang banyak. Kalau kita memberikan persembahan, itu sebagai tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara itu, Vi, kamu tidak akan bisa melawan Maut. Persembahan baru dapat lihat situ Ngana so sombong. Cuma kasih 2.000, Ngana bilang kasih persembahan kata yang banyak. Ngana pi mall bawa 200.000, Ngana beli kuota banyak. Cepat sini Ngana. Oke. Time out. Berhenti dulu. Apa so ini time out begini?
kita istirahat dulu. Mau Sejenak, time di out. mana-mana yang namanya ada pertandingan itu ada time out. Ya. Paling ruci kok dek ngoni kok mangkang. Manusia ruci ngoni. Oke. Nah, adik Vivi, kamu tadi hampir kalah. Kamu sudah dari awal, Encik mau kasih tahu bagaimana caranya kamu bisa mengalahkan maut. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Jadi, Encik mau memberikan sesuatu kepada kamu supaya kamu dapat mengalahkan maut. Jadi, kuncinya ada dalam Alkitab. Kong bagaimana DP cara dengan Nah, di Ci? dalam Alkitab ada satu ayat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi maksudnya kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepadanya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan diberikan kuasa. Dan pasti dengan kuasa itu yang akan diberikan Tuhan kepada Vivi, Vivi pasti akan dapat mengalahkan maut. Oh, kalau begitu Enci, kita mau berdoa dulu dong. Iya. Pak Tuhan Yesus. Jadi kamu sekarang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iyo, sekarang kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan tapi Juru Selamat Enci. Amin. Kamu pasti akan diberikan kuasa oleh Tuhan karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Kamu oke mau Enci. berdoa dulu? Iya Enci, kita mau berdoa dulu. Oke, silakan berdoa kalau kamu mau melawan sebentar si maut. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kita sadar ternyata kita orang yang berdosa yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan kita Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita selama ini. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Amin. Sekarang kamu sudah percaya, bagaimana perasaan kamu? Oh, senang sekali Enci, lega. Ya, lega sekali ya, karena kamu sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, kamu diberikan kuasa. Sekarang kamu sudah siap untuk melawan maut? Sudah siap Enci, pasti maut Oke. ini kalah. Kamu sudah siap sekali. Oke, kalau kamu sudah siap untuk melawan maut, berarti Encik semua panggil dia masuk. Panggil Jo Enci, dia masuk. Oke, maut. Sudah. So tahu mau DP cara kasih kalah apa kita? Sudah? Sudah. Paling Ya. sebentar kalah lengana. Nyanda. Segala Oke. rupa. Nyanda. Kali ini ngana tuh kalah maut. Baiklah, kita saat ini akan segera menyaksikan pertandingan kembali antara Vivi dan Maut. Adik-adik yang di rumah, siapakah yang akan menangkan pertandingan saat ini? Apakah Vivi? Yeay. Apakah Maut? Jelas. Ya, oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Hai anak kecil, dengan apa engkau akan mengalahkanku? Hai maut, kita so percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi semua kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada maut apapun dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita kalah. Iya, Yeay, luar biasa. Maut Tepuk kalah. tangan. Yeay. Akhirnya dalam pertandingan kita saat ini dimenangkan oleh Vivi. Yeay. Oke, kamu lihat kan, kamu sudah bisa mengalahkan Maut dalam pertandingan ini. Jadi bagaimana perasaan kamu? Sangat senang Enci, akhirnya kita bisa mengalahkan maut karena Tuhan Yesus. Ya, itu karena kamu sudah percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar, Karena Enci. kamu sudah memenangkan pertandingan,
Enci akan memberikan hadiah. Wah. Apa itu Enci? Iya, ini adalah hadiah yang akan Enci berikan kepada kamu. Wah. Rasanya seperti anak raja Enci. Iya, kamu akan senang menggunakan ini. Ini adalah hadiah karena kamu sudah memenangkan pertandingan saat ini. Oke, bagaimana? Wah, seperti anak raja Enci. Iya, kamu seperti anak raja karena kamu benar-benar adalah anak raja. Kita semua adalah anak-anak raja. Ya, oke. Karena kamu sudah mendapatkan hadiah, maka saat ini kamu harus pergi untuk memberitakan tentang kabar sukacita, kabar gembira bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita akan diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa apapun di dunia ini. Ya, betul sekali Sudah Enci. siap? Siap. Nah, Kamu akan siap untuk memberitakan Injil? siap Enci. Memberitakan tentang siapakah Kristus Tuhan kita? Siap. Oke, tepuk tangan adik-adik yang di rumah. Oke, kalau begitu Baiklah, dadah. kita pergi dulu Nenci. Iya, Dadah. dadah. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah ikuti bersama cerita firman Tuhan tentang kemenangan terbesar. Jadi, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Semua hal yang kita perlukan untuk menjadi lebih dari pemenang telah tersedia di depan kita. Ambillah selengkapnya senjata Allah dan menangkanlah pertempuran yang ada. Apapun yang menghalangi kita untuk semakin melekat kepada kasih Allah, seharusnya kita kalahkan karena semua siasat iblis telah terbongkar habis. Dan jaminan kemenangan yang sangat luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Milikilah persekutuan yang indah dalam kasih daripada Tuhan. Bahkan juga Tuhan senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua anak-anak. Terluputkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berdusta, memaki, berbohong, suka memukul teman, dan semua perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan akan senantiasa menuntun kita menjadi pemenang, dan kita akan mengalahkan semua yang ada di sekitar di mana kita ada. Dengan kasih daripada Tuhan, kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana maut telah dikalahkan. Sekarang kita angkat pujian yang berkata, maut telah dikalahkan. Diundang semua berdiri adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini bersama. Aku telah mati atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Maut di mana kemenanganmu? Haleluya. Hai maut di mana kesengatmu? 1, 2, 3, ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan hingga semua bangsa menyembah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku telah mati atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya.
Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Maut di mana kemenanganmu? Lompat, haleluya. Hai maut di mana kesengatmu? 1, 2, 3. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Oke, kita sudah menyanyi bersama. Sekarang kita akan berdoa, doa tutup dan berkat untuk mengakhiri kebaktian kita di sore hari ini. Oke, adik-adik semua ambil sikap berdoa, duduk manis. Sudah semua? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Kami sudah beribadah kepada Tuhan di sore hari ini dalam ibadah kebaktian anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini. Tuhan sudah berkenan kami semua untuk beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah apa yang sudah kami lakukan dalam kebaktian di sore hari ini. Kami boleh menyanyi, kami boleh bermain, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menyaksikan akan kebesaran dan kasih sayang Tuhan lewat cerita firman Tuhan, di mana firman Tuhan boleh mengajarkan kami semua bahwa kami anak-anak yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan untuk dapat mengalahkan segala bentuk kuasa di dunia ini, dan kami semua anak-anak akan siap dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk mengabarkan kabar gembira, yaitu Injil firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah senantiasa kami selalu mengabarkan kabar Injil tentang Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakailah kami walaupun kami masih anak-anak, tapi Tuhan akan memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat dimampukan dengan kuasa Tuhan untuk dapat mengabarkan kabar sukacita, kabar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, encik dan engku yang ada, yang sudah memimpin akan kebaktian di sore hari ini. Encik-encik dan engku-engku dari Pokja Ibadah Kreatif Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim yang sudah memimpin ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati mereka, beri mereka selalu kekuatan dan kesehatan, beri mereka hikmat, biarlah mereka melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami semua yang mengikuti kebaktian ini akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai, damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan akan menyertai kehidupan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Enci akan menyampaikan nama dari adik-adik atau teman-teman kita yang berhari ulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September 2020. Yang pertama, adik Sofia Setaan, tanggal 8 September, kolom 15. Yang kedua, adik Radeva Rincap, 9 September, kolom 25. Ketiga, adik Emanuela Kristabel Manampiring, 9 September, kolom 27. Yang keempat, adik Marsha Naintri Indrita Rompis, 9 September, kolom 20. Yang kelima, ada Enci Tresandila Haryanto,
10 September kolom 19. Kemudian ada Revan Reinhard Rompas 10 September kolom 19. Yang ketujuh Cecilia Catherine Sidanoli 10 September kolom 25. Kedelapan Alvaro Lahawia 11 September kolom 19. Itulah teman-teman dan juga guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun tanggal 6 sampai tanggal 12 September 2020. Mari kita mengangkat pujian selamat ulang tahun sambil bertepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur Tuhan memberkati. Adik-adik diundang semua berdiri, mari kita menyanyi bersama-sama satu keluarga Tuhan. Iya, seperti di tengah ombak, Tuhan akan menjaga kita dan mengangkat kita semua dari samudra raya. Karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Kita semua sebagai satu keluarga Tuhan akan dipeliharanya. Mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. sorak haleluya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, tepuk tangan semua. Baiklah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.